Terima kasih Tuhan. Engkau ambil alih seluruh ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Biar nama-Mu yang kami tinggikan. Biar nama-Mu yang kami sanjung. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Lebih dalam ku menyembah. Mari Bapak Ibu. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kita. Tetapi hanya penyembahan pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak.
Sebab hanya Yesus yang menjadi kekuatan di setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku
Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Setiap kita tetap bersukacita, bergembira, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap umat-umatnya, dan Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan setiap umat-umatnya. Baik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Perikopnya lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikianlah, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang yang terbatas dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Kalau kita baca firman Tuhan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita melihat lagi dan lagi dan lagi bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, Saudara, ini tidak hanya 1, 2 kali, 3 kali, tetapi hal yang sama itu dilakukan berulang kali oleh bangsa Israel. Ya, sekalipun mereka tahu bahwa Allah yang telah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu, ya, adalah Allah yang tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa, tidak bisa kompromi dengan yang namanya kejahatan, ya, tidak kompromi dengan yang namanya pelanggaran. Tetapi hal yang demikian itu selalu dilakukan, selalu diulang-ulang oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 13 ayat 1 ini, bahwa sekali lagi orang Israel itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, tetapi justru bangsa Israel melakukan kejahatan dan terus melakukan dosa dalam pandangan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sudah dikasih oleh Tuhan. Allah akhirnya mulai geram, ya, mulai marah terhadap mereka, dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Filistin. Sudah dikasih oleh Tuhan selama 40 tahun. Ini waktu yang tidak cepat, Saudara. Ini waktu yang sangat lama, ya. Kenapa akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin? Ya, bukannya Tuhan ingin membinasakan mereka, enggak, Saudara. Tetapi dengan cara demikian, atau dengan musibah atau masalah, ya, yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka, sesungguhnya mengajak mereka untuk sadar dari perbuatan dosa, dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan
mengizinkan orang-orang Filistin ini ya menguasai, mengendalikan seluruh kehidupan bangsa Israel. Dan itu selama 40 tahun sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memiliki belas kasihan yang begitu luar biasa. Ya, 40 tahun waktu diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka sadar, mereka bertobat, mereka menyadari setiap kesalahan-kesalahan mereka, mereka menyadari setiap perbuatan-perbuatan jahat mereka, mereka boleh menyadari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan, saudara. Dan Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Artinya apa, saudara, dikasih oleh Tuhan? Akhirnya Tuhan menemukan satu keluarga, ya, yaitu keluarga siapa? Manoah. Ya. Nah, Manoah artinya adalah berhenti, saudara, ya, atau istirahat, atau perhentian, ya, arti dari nama Manoah itu. Makanya Alkitab mencatat bahwa istrinya itu mandul, dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Ya. Semua orang mendambakan yang namanya seorang anak, amin. Haleluya. Tapi ternyata keluarga ini tidak mendapatkan itu. Bertahun-tahun kita tidak tahu berapa lama mereka sudah berkeluarga, kita tidak tahu berapa lama mereka sudah berumah tangga. Tetapi satu keajaiban yang luar biasa terjadi atas kehidupan keluarga ini, ya, di mana akhirnya Tuhan mendatangi istri daripada Manoah ini dan menyampaikan kabar yang luar biasa, kabar baik, kabar sukacita, kabar kegirangan, ya, di antara suami istri ini, di mana sang istri akan mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Senang gak? Senang dong. Haleluya. Senang pastinya. Tapi dia penasaran, saudara. Akhirnya dia mulai menceritakan kabar ini kepada suaminya. Ya. Dia mulai menceritakan seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Dan akhirnya sang suami ini menerima kabar baik itu. Lalu kemudian dia mulai berdoa kepada Tuhan, ya, agar Tuhan datang kembali memberikan pesan yang sama. Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu disitu dikatakan Manoah mulai berdoa kepada Tuhan, meminta agar supaya Tuhan mengirimkan kembali malaikat Tuhan untuk berbicara hal yang sama kepada mereka, supaya apa yang mereka dengar itu semakin diteguhkan bahwa betul janji Allah itu akan pasti terjadi. Amin. Haleluya. Luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata betul Tuhan dengar doa daripada Manoah. Dia dengar permohonan daripada Manoah ini dan akhirnya mengutus seorang malaikat Tuhan untuk berbicara kembali kepada istrinya. Ketika Manoah tidak bersama-sama dengan istrinya, malaikat Tuhan itu datang kembali, lalu kemudian menyampaikan kabar yang sama, berita yang sama, ya. Dan setelah mereka mendengar kabar itu, mereka yakin bahwa benar Tuhan berfirman kepada mereka, dan firman Allah itu tidak akan pernah berubah. Amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Allah, itu pasti akan terjadi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Manoah bersama dengan istrinya adalah orang yang sangat-sangat terbatas, saudara. Amin. Haleluya. Tetapi ternyata yang terbatas itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Untuk apa, saudara? Menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi? Ya, akhirnya mengandunglah sang istri ini dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Simson. Ya, luar biasa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Allah melarang istrinya untuk minum minuman yang memabukkan atau makanan-makanan yang tidak dikehendaki. Supaya apa? Supaya anak itu sejak dalam kandungan itu betul-betul kudus. Ya, makanya Allah melarang istrinya untuk
saudara. Makanya itu harus sesuai dengan aturan Tuhan. Supaya apa? Supaya anaknya lahir itu betul-betul kudus, suci, murni di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai luar biasa. Alkitab berkata bahwa Simson itu tidak pernah mencukur rambutnya sejak kecil. Tapi kita tahu cerita selanjutnya, akhirnya dia dipengaruhi oleh Delila, ya, dan akhirnya menjadi lemah. Tetapi rencana Allah untuk memakai orang-orang yang terbatas itu sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Ya. Melalui keluarga yang terbatas ini, melalui keluarga yang mandul ini, melalui keluarga yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, justru Allah memanggil mereka. Allah meletakkan rencananya kepada mereka. Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa sehingga semua dunia melihat, semua orang yang ada di sekitarnya melihat keajaiban, kedahsyatan yang Allah perbuat atas kehidupan keluarga ini. Dan melalui anak laki-laki yang dijanjikan oleh Tuhan itulah yang bangsa Israel kembali direbut untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Haleluya. Selama 40 tahun saudara di bawah kekuasaan daripada orang-orang Filistin. Tetapi ketika Simson lahir, maka dia menjadi pahlawan yang kemudian menyelamatkan bangsa Israel, yang kemudian merebut kembali bangsa Israel dari tangan orang Filistin, ya, dan kembali beribadah kepada Allah, kembali mengasihi Tuhan, ya, dan banyak hal lain yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, saya percaya bahwa hal yang sama itu juga terjadi atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini itu sempurna, saudara, selain Yesus. Ya, tidak ada. Semua orang itu terbatas. Mau sekolah sampai doktor, profesor, kalkulator pun masih terbatas, saudara. Pengetahuan kita masih terbatas, pengalaman kita masih terbatas, ya, kekuatan kita terbatas, saudara. Ya, tetapi justru orang-orang yang demikian dipakai Allah untuk menggenapkan seluruh rencananya di muka bumi ini. Maka kita bersyukur atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak lihat tampang kita, saudara. Kalau Tuhan pandang tampang saya, mungkin saya tidak jadi hamba Tuhan. Haleluya. Kenapa, Pak? Lu ganteng sekali. Tetapi ternyata Tuhan tidak melihat itu. Ya, saudara ingat pada waktu Samuel, ya, disuruh Tuhan untuk mengurapi seorang raja yang baru bagi Israel. Ya, pada waktu itu Isai memiliki 8 orang anak. Yang pertama dibawa ke hadapan Samuel untuk diurapi. Waduh, perawakannya luar biasa, ya. Pengalaman perangnya dahsyat. Dia adalah prajurit yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan bilang, bukan dia. Haleluya. Akhirnya dipanggil lagi yang satu. Ya. Tuhan katakan bukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak lihat apa perawakannya. Tuhan tidak lihat luarnya, saudara. Ya. Tetapi Tuhan lihat apa? Tuhan lihat apa? Hati, saudara. Tuhan tuh lihat hati kita. Ya. Jelek-jeleknya kita dalam pandangan manusia, saudara, berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa. Oleh sebab itu, apapun dikatakan oleh orang, nggak usah tersinggung, saudara. Haleluya. Dibilang jelek, ya memang dalam pandangannya jelek. Tapi dalam pandangan Tuhan Anda luar biasa. Mulia, ganteng, cantik, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Nanti kita joget bisa, ya. Haleluya. Jadi nggak usah tersinggung, nggak usah merasa kecil, nggak usah merasa rendah diri dan sebagainya. Tuhan justru panggil orang-orang yang terbatas itu untuk menjadi alatnya, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan
menginginkan agar supaya kita yang terbatas ini membuka hati kita, mengizinkan Dia menyuplai seluruh hidup kita dengan nilai-nilai ilahinya, supaya hidup kita semakin apa kita katakan semakin mengecil, tetapi Yesus semakin apa? Semakin besar. Nah, pada waktu kita pribadi yang terbatas ini datang kepada pribadi yang tidak terbatas itu, maka kepenuhan daripada pribadi yang tidak terbatas itu akan memenuhi seluruh hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita, Alkitab katakan bahwa dari hari ke hari semakin dibaharui di dalam Tuhan, supaya apa? Rupa dan gambar Allah itu semakin nyata dalam diri kita. Dan Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya, saudara. Ya. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita terbatas, mari kita berjuang untuk menemukan sesuatu yang luar biasa, nilai-nilai positif yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Kita mulai mengembangkan setiap kelebihan-kelebihan, setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melengkapi kekurangan kita. Saya percaya bahwa kalau ini kita lakukan, wah, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang merasa minder. Amin. Semuanya percaya bahwa saya punya kelebihan, sekalipun memang punya keterbatasan, tetapi Tuhan ciptakan sedemikian rupa untuk supaya apa? Supaya setiap orang itu boleh menjadi berkat dengan kelebihan, dengan kekurangannya, dengan perjuangannya, untuk terus berjuang supaya tetap hidup, tetap melakukan hal-hal yang dahsyat yang bisa memberkati banyak orang. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hari ini masih salah, jangan putus asa. Amin. Haleluya. Tetap belajar dan tetap belajar. Kalau hari ini main keyboardnya masih salah, terus belajar. Haleluya. Hari ini WA-nya masih salah, terus belajar. Semua kita belajar, siapapun dia. Karena hidup kalau tidak belajar itu sudah selesai. Ya, jadi pada waktu kita menyadari bahwa kita masih punya keterbatasan, kekurangan, kita tidak menjadi orang-orang yang orang-orang yang berhenti ya dan tidak melakukan apapun, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus berjuang, belajar dan belajar sehingga apa? Seluruh potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita menjadi maksimal. Amin. Dan lewat itu semua orang bisa diberkati oleh Tuhan. Lewat itu semua orang bisa melihat betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan pakai setiap orang yang terbatas itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Amin. Jadi itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Sekali lagi saya mendorong kepada kita bahwa jangan pernah merasa minder dengan apapun juga. Percayalah bahwa Tuhan pilih kita, ya, orang-orang yang terbatas ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.